Mohon izin Bapak Ibu, diskusi kita akan direkam dan juga akan live streaming di Facebook supaya yang belum bisa bergabung dengan kita melalui Zoom pada hari ini dapat juga mengikuti diskusi kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudari, di 2020 ada dua rangkaian acara kegiatan mendiskusikan terkait dengan otonomi khusus Papua. Di masa itu ada keinginan atau ada suara-suara bagaimana kemudian otonomi khusus Papua ini menjadi salah satu keistimewaan Papua, itu kemudian bukan dihentikan, tetapi kucuran dana yang menjadi proporsi dari APBN itu akan berakhir pada tahun 2020. Namun ketika melihat perkembangan terakhir bahwa Menko Polkam dalam hal ini adalah Prof. Mahfud MD telah mengajukan kembali untuk dilakukannya revisi undang-undang, bahkan yang tadinya 2% itu ditingkatkan, tidak lagi 2%, tetapi kemudian naik lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah kita lihat catatan-catatan khusus terkait dengan otonomi khusus Papua ini, bahwa dalam 10 tahun penyelenggaraan itu kemudian kita lihat 10 tahun terakhir ada banyak hal yang dapat kita capai. Di antaranya tentu yang paling utama bahwa Papua Barat menjadi salah satu provinsi dengan indeks kerukunan yang tertinggi. Ini menjadi tanda bahwa sesungguhnya modal sosial yang ada di Papua maupun Papua Barat adalah manusianya sendiri. Soal infrastruktur, soal fasilitas ataupun bangunan-bangunan material itu adalah sesuatu yang akan melengkapi pada kesempatan berikutnya. Tetapi sesungguhnya kita ketika melihat bahwa ternyata aspek manusia sendiri di Papua Barat adalah memiliki tenggang rasa, memiliki kerukunan dan juga toleransi beragama yang sangat bagus. Ini tentu adalah kondisi masyarakat kita di Papua dan Papua Barat atau secara keseluruhan tanah Papua. Yang kedua adalah Papua dan Papua Barat saat ini tentu perlu kita jaga dalam hal aspek ekologis, aspek lingkungannya, di mana satu pekan terakhir kita lihat bahwa di Papua sendiri, di Kalimantan Selatan sendiri itu kemudian terjadi banjir. Ya, di samping memang curah hujan yang tinggi juga menunjukkan bahwa aspek drainase maupun kemudian degradasi lingkungan itu terus terjadi. Di antaranya karena penanaman kelapa sawit yang kemudian terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, tentu dalam aspek seperti ini kita harapkan bahwa Papua kita tidak lagi juga hanya mengakomodir semata-mata satu kondisi di mana kemudian hanya ada kelapa sawit, lalu kemudian terjadi penebangan hutan karena mengakomodir korporasi. Maka tentu tidak saja dalam rangka implementasi otonomi khusus ini dalam konteks keistimewaan Papua itu sendiri, tetapi sama pentingnya tadi dua hal, menjaga keberagaman dan keberagamaan, kemudian yang kedua adalah hutan Papua yang bahkan kita sebut sebagai bahagian dari paru-paru dunia, ini juga harus tetap dipertahankan. Yang terakhir adalah
dengan maraknya pariwisata, seperti pariwisata yang kemudian mulai dibuka di Raja Ampat, ini tentu tidak boleh meminggirkan masyarakat yang ada di Raja Ampat sendiri, termasuk yang ada di Wamena, termasuk yang ada di kabupaten kota yang lain. Dengan demikian maka tentu pariwisata yang ada adalah merupakan pariwisata yang berkelanjutan, di mana kemudian pendapatan yang diterima oleh masyarakat merupakan bagian dari pariwisata itu sendiri. Jangan sampai korporasi ataupun perusahaan-perusahaan internasional saja, ya kita mulai lihat bahwa di Papua berdiri hotel-hotel seperti Swiss Bell. Ini tentu tidak keliru, tetapi jangan sampai kemudian dominasi korporasi-korporasi internasional itu kemudian terjadi. Di samping itu juga jangan sampai kita melihat dengan pembukaan wilayah Papua untuk keperluan pariwisata itu kemudian menjadi kesempatan atau menjadi peluang akhirnya korporasi masuk dan meminggirkan masyarakat lokal. Ada beberapa contoh praktik baik, best practice dari Raja Ampat dalam hal ini. Di Waisai kita melihat justru homestay tetap dikelola oleh kampung-kampung, dikelola oleh masyarakat di situ, lalu kemudian berdampingan dengan guest house, berdampingan dengan cottage yang dibangun oleh korporasi dari luar. Itu yang menjadi catatan saya yang akan menjadi pengantar diskusi kita pada sore hari ini, sambil kita menunggu bergabungnya dua narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Sanusi Rahaningmas, Esos MM SIP, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, dan juga Bapak Dul Hamidin Furu SS, anggota Majelis Rakyat Papua Barat. Kita lihat bahwa dinamika di tanah Papua kemudian terbentuk dua MRP, ada MRP Papua yang berkantor pusat di Jayapura, lalu kemudian MRP Papua Barat berkantor di Manokwari. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung. Sebagaimana tadi di awal mengantar bahwa insya Allah diskusi kita pada sore hari ini adalah dengan tema masa depan otonomi khusus Papua, di mana kemudian kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita lihat bahwa hanya di Papua saja mendapatkan keistimewaan seperti ini, tentu dengan berbagai pertimbangan yang lain, termasuk tentu pertimbangan di mana indeks pembangunan manusia secara provinsi itu kemudian berada di tempat-tempat terakhir. Maka tentu agenda yang kita harapkan dari pemerintah dan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan bahwa dengan adanya otonomi khusus ini tidak saja kita berbicara bahwa terakomodirnya kepentingan masyarakat Papua dalam konteks bernegara dan berbangsa, tetapi juga adalah peningkatan kesejahteraan. Yang sama pentingnya adalah indeks pembangunan manusia juga kemudian meningkat dari tahun ke tahun. Selamat datang di diskusi kita. Alhamdulillah ada yang bergabung, ada Pak Cahyo, ada Pak Maimun, ada stafnya Pak Sanusi Rahaningmas juga sudah bergabung, ada Pak Anca, ada Pak Hasanuddin. Tentu nanti saya mengundang semua kita untuk sama-sama memberikan pandangan, paling tidak tentu karena Papua yang luas ini dapat digambarkan lebih baik kalau kemudian kita semua turut bersama-sama untuk memberikan tambahan data atau perspektif, di mana tentu sebagai
kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan sangat memungkinkan jikalau pembangunan Papua itu sendiri kemudian dibangun bersama-sama dan pada akhirnya bisa bergandengan tangan ya dengan seluruh provinsi yang lain, seluruh masyarakat yang lain. Salah satu catatan saya terkait dengan otonomi khusus Papua bahwa pembangunan pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, itu kemudian mengalami langkah demi langkah yang menggembirakan dalam skala khusus seperti di Wamena di Kabupaten Jayawijaya itu kemudian ada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Lalu kemudian di Papua Barat sendiri itu kemudian awalnya adalah Stein Sorong, sekarang menjadi Yayen Sorong. Lalu kemudian STKIP Muhammadiyah Sorong itu kemudian bertransformasi menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Belum lagi kemudian Universitas Negeri Papua atau Universitas Papua itu kemudian alhamdulillah sudah menyelenggarakan fakultas kedokteran dengan dukungan dari Universitas Indonesia. Di antara ini semua maka tentu sebuah kegembiraan bahwa pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat itu kemudian mendapatkan ya perhatian dari semua pihak dan juga masyarakat serta pemerintah. Belum lagi kemudian kita bisa lihat bahwa Universitas Musamus di Merauke yang awalnya didirikan oleh pemerintah kota Merauke kemudian bertransformasi menjadi universitas yang secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Ristek Dikti atau sekarang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Maka kemudian dalam satu provinsi ada 2 perguruan tinggi negeri yang bisa memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian ini tentu satu langkah yang sangat bagus di mana kemudian tidak perlu lagi orang-orang yang dari Merauke atau di sekitaran Merauke itu kemudian harus ke Manokwari atau harus ke Jayapura untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Namun di tengah kegembiraan itu sendiri, maka satu hal yang perlu menjadi catatan seperti di tempat kami, Yayen Sorong, itu kemudian tenaga kependidikan dan dosen itu yang berasal dari OAP, orang asli Papua, itu kemudian dalam hal kuantitas, dalam hal jumlah itu belum memadai. Bahkan dari 13 tahun berdirinya Stein Sorong dan sekarang menjadi Yayen Sorong, itu baru 1 orang dari tenaga dosen yang berasal dari orang asli Papua dan berasal dari Raja Ampat. Ya. Dengan demikian maka tentu ini tantangan kita bagaimana kemudian mendorong orang asli Papua untuk turut berkiprah tidak saja di pemerintahan menjadi tenaga ASN di kantor-kantor pemerintah kota, kabupaten ataupun provinsi, tetapi pada saat yang sama mereka juga menjadi tenaga-tenaga fungsional seperti dosen. Ini tentu perlu dilihat secara umum dalam konteks ingin melihat bahwa ada tantangan-tantangan, ada keberhasilan yang kita sudah capai. Pada saat yang sama kita tentu ingin bahwa ada kemajuan-kemajuan yang ingin kita dapatkan. Mohon info dari staf Bapak Sanusi, mudah-mudahan beliau boleh bergabung. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 4.19 waktu Manokwari. Mudah-mudahan di tengah kesibukan Bapak
Sanusi dan juga Bapak Abdul Hamidin Furu, beliau berdua boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Ya. Sembari juga nanti tentu saya mengundang Bapak Ibu untuk turut memberikan perspektif terkait dengan tema kita hari ini, bahwa boleh jadi dengan tambahan-tambahan dan juga perspektif Bapak Ibu, ini akan menjadi satu catatan kita bahwa pelaksanaan otonomi khusus yang kemudian tadi saya kemukakan di awal akan menambah jumlah alokasi pendanaan, itu kemudian secara tata kelola, secara manajemen akan lebih bagus dari tahun ke tahun. Dan tentu kita juga perlu menyuarakan jikalau ada hal-hal yang masih kurang, ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan otonomi khusus ini, perlu kemudian kita lakukan perbaikan dan tentu berasal dari suara-suara Bapak Ibu dan kita semua, karena kita ingin tentu melihat bahwa pelaksanaan otonomi khusus ini tidak saja dalam konteks bagaimana pendanaan ya yang ada, tetapi sama pentingnya kita ingin tentu bahwa dana yang digelontorkan itu juga kemudian bisa memberikan efektivitas dan juga efisiensi. Ya, sehingga kalau tadi sejak awal saya mengungkapkan bahwa ada indeks pembangunan manusia yang masih berada di peringkat terbawah dari seluruh provinsi, maka kita ingin bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga kemudian menjadi bahagian dari provinsi yang terkemuka, di mana bahwa kita sudah memiliki modal di mana kemudian modal keberagaman dan keberagamaan masyarakat yang bagus, lalu kemudian hutan Papua yang perlu dipertahankan, begitu pula seiring dengan pembukaan pariwisata, ini juga tidak boleh mengabaikan masyarakat lokal dengan masuknya korporasi-korporasi internasional. Itu catatan dari saya terkait dengan otonomi khusus di Papua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan catatan-catatan tambahan nanti pada saatnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kita Bapak Abdul Hamidin Furu, SS. Beliau adalah anggota Majelis Rakyat Papua, dalam hal ini di Provinsi Papua Barat. Beliau berada di Komisi Agama dan mewakili masyarakat Muslim, masyarakat Islam di Papua Barat. Dan kalau kita membaca tes disertasi Dr. Haji Tony Wanggai, maka sesungguhnya Islam yang ada di Papua Barat itu lebih awal masuk berbanding dengan Protestan dan Katolik. Tanpa berpanjang kata, saya mengundang Bapak Abdul Hamidin Furu, SS, untuk menyampaikan catatan-catatan beliau terkait dengan masa depan otonomi khusus Papua. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beliau telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita untuk pada sore hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau tentunya yang padat, dan beliau masih menyempatkan diri bersama-sama dengan kita. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak terhadap Kakanda Dr. Ismail Beke. Karena hari ini kita bisa berjumpa
walaupun tidak secara fisik, tapi secara di alam maya kita bisa berjumpa kembali, bisa berinteraksi. Meskipun kemarin-kemarin kan cuma lewat Facebook dan seterusnya, tapi hari ini kita dipertemukan kembali lewat media ini. Yang berikutnya bicara otonomi OTUS bagi Papua ini itu masalah yang problematik dan punya histori yang panjang sekali. Iya, halo. Kan suara terdengar dengan lancar. Oh iya, oke. Jadi dinamika hari ini di Papua itu tidak bisa lepas dari proses hadirnya otonomi khusus dalam proses panjang sejarah yang cukup panjang. Jadi sebelum akhirnya otonomi khusus itu, memang tahun 98 itu kita pernah kenal yang namanya gerakan reformasi itu kemudian memberikan ruang yang secara politik bebas terhadap daerah untuk membawa menyatakan pendapatnya yang selama 32 tahun lebih di bawah rezim totalitarian Orde Baru Soeharto, itu ruang-ruang ini tidak diberikan, dikunci begitu rapi, begitu rapat, sehingga ada semacam kemarahan, ruang demokrasi yang dibuka. Saat keran demokrasi dibuka, itu berbagai daerah itu menyampaikan aspirasinya, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan paling fenomenal itu adalah 3 wilayah ini, misalnya Aceh itu, Maluku sama Papua. Ruang ini kemudian dimanfaatkan oleh para kelompok sosial di Papua itu, dari adat, perempuan, LSM, dan kalangan agama, kemudian membentuk satu tim yang namanya, atau forum yang namanya Foreri, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya, kemudian ke Jakarta bertemu dengan mantan Presiden B.J. Habibie waktu itu. Setelah itu, kemudian menyampaikan pendapat di sana bahwa Papua itu harus lepas dari negara ini. Dinamika ini pun terjadi sehingga Habibie saat itu pun tidak memberikan jawaban yang tegas. Setelah kemudian pergantian kekuasaan dari Habibie ke Megawati, kemudian terjadilah transaksi-transaksi politik yang akhirnya kemudian disepakati atau dibuat rancangan undang-undang OTSUS. Jadi OTSUS ini adalah semacam jalan tengah juga, atau dalam moderasi perbenturan keras antara gerakan semacam nasionalisme Indonesia yang isu-isunya NKRI harga mati, dan kemudian gerakan yang muncul dari Papua juga dengan isu-isu merdeka. Dan otonomi khusus ini merupakan salah satu jalan, persekian jalan, dan merupakan jalan moderasi, jalan tengah, untuk kemudian semacam ada rekonsiliasi begitu. Tetapi selama dari tahun 2001, undang-undang otonomi khusus yang dikenal dengan undang-undang tahun 2001 nomor 21 itu, dalam perkembangannya kemudian selama 20 tahun ini, itu raison d'être dari keberadaan OTSUS itu sendiri belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Yang dimana substansi daripada otonomi khusus adalah ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah proteksi terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, masyarakat asli Papua, kemudian keberpihakan, dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Dalam proses perjalanannya ini kemudian masih memang ada jurang juga yang belum kelihatan jelas antara cita-cita OTSUS itu dengan realitas empiris di masyarakat Papua. Masih ada kesenjangan sosial yang jauh,
masih ada yang miskin, masih ada yang terbelakang dari sisi pendidikan dan lain-lain, kesehatan juga yang belum terurus dengan baik. Tuh. Sehingga kemudian ada isu juga mencuat bahwa Otsus itu gagal. Entah gagal karena memang benar-benar sengaja atau memang dalam prakteknya itu memang tidak cita-cita Otsus dengan kenyataan di lapangan tidak sesuai. Sebelum melakukan ini sebagai MRP, karena ada amanat konstitusi juga, MRP ini sebagai lembaga aspirasi yang kemudian dinamika itu kemudian aspirasi ditampung tidak berpihak pada isu A maupun isu B, tapi tugasnya adalah menampung aspirasi dan menyampaikan ke Jakarta. Oke. Karena berhubungan dengan saya pada posisi di lembaga agama ini, karena saya tidak berbicara, karena di MRP ini ada tiga pokja yang bekerja untuk pemberdayaan terhadap perlindungan pemberdayaan dan keberpihakan terhadap populasi Papua. Ada yang namanya pokja adat, pokja agama, sama pokja perempuan. Karena saya di sini ada representasi dari pokja agama, maka saya bicara sesuai dengan kapasitas pokjanya. Hari ini memang bisa saja itu karena kalau kita menggunakan analisis Marxian bahwa memang ekonomi juga itu bisa menjadi pemicu gerakan intoleran yang mungkin saja hari ini berkembang di dunia secara umum dan ekses-eksesnya bisa terjadi juga sampai di Papua sini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Provinsi Papua Barat ini termasuk salah satu provinsi yang paling toleran terhadap perbedaan. Sehingga pada riset dari Politbang Bimas Agama dan lain kesehatan keagamaan tahun 2019 itu umat beragama di Papua ini masuk dalam indeks kerukunan beragama yang paling tinggi di Indonesia karena mendapat skor 82,1, sementara provinsi-provinsi lain itu di bawahnya. Alhamdulillah karena provinsi Papua Barat ini dalam perspektif tertentu terbuka ya, akar-akar tradisinya itu inklusif karena mungkin karena pengaruh-pengaruh agama juga, sehingga cara pandang terhadap dunia ini agak berbeda dengan mungkin yang lain gitu. Sehingga keragaman etnis, maksudnya suku bangsa, agama itu bukan menjadi penghambat dalam proses-proses perubahan-perubahan yang signifikan khususnya untuk bergerak ke arah kesejahteraan sosial. Apalagi di Papua Barat ini kalau kita misalnya kenal Fak-Fak dan Kaimana itu sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Sehingga dalam aspek kultural itu Kabupaten Fak-Fak itu dinobatkan atau dijuluki sebagai Kabupaten Satu Tungku Tiga Batu. Itu miniatur atau laboratorium atau cerminan dari akar-akar tradisi kerukunan itu di Papua yang begitu kuat. Selebihnya memang umat Muslim di Papua ini memang juga perlu mendapat perhatian lembaga-lembaga yang konsen di bidang sosial, khususnya orang asli Papua. Sampai hari ini juga soal populasi masyarakat Papua asli, khususnya umat Muslim juga belum terdata dengan baik. Sehingga mungkin gerakan-gerakan yang berhubungan dengan pemberdayaan, perlindungan dan seterusnya itu belum bisa mencapai sasaran karena itu kita belum punya itu semacam database yang jelas atau otentik berhubungan dengan persebaran orang asli Papua khususnya agama Islam.
Untuk sementara begitu dulu Kakanda Dr. Ismail Weke, nanti ada perkembangan isu berikut kita bisa bincang-bincang lagi. Untuk sementara saya kembalikan pada Pak Dokter. Sekian. Ya, terima kasih. Tadi kita mendengarkan bahwa keberadaan Majelis Rakyat Papua sesungguhnya adalah representasi etnis, representasi suara dari masyarakat Papua sendiri, dan itu dipilih dari berbagai unsur, dan sejauh ini ada 2 MRP yang berkantor pusat di Jayapura 1 dan kemudian satu lagi MRP di Papua Barat. Baik MRP Papua maupun MRP Papua Barat itu kemudian mempunyai salah satu kewenangannya adalah memberikan rekomendasi kepada calon gubernur dan wakil gubernur sehingga kemudian mereka layak untuk masuk kepada pemilihan gubernur ataupun wakil gubernur. Demikian sementara pengantar diskusi dari Bapak Nur Hamidin Furu, beliau dari Majelis Rakyat Papua, Papua Barat. Selanjutnya kita mohonkan kesediaan Kakanda Sanusi Rahaningmas, beliau adalah anggota DPD dari daerah pemilihan Papua Barat, dan sebelum ini beliau adalah anggota DPRD Papua Barat, tentu dengan pengalaman di legislatif dan sekarang ini berada di Senayan, tentu punya cakrawala, punya perspektif lebih luas dalam memberikan catatan-catatan seperti apa otonomi khusus Papua ke depan. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami mohonkan Kanda. Cuma berapa MB saya takutnya dia tidak, kalau bisa harus dari sini. Halo. Suara didengar dengan baik Kanda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, baik yang ikut virtual maupun yang tidak ikut virtual di seluruh bumi cendrawasih yang kita cintai ini, yang terdiri dari 2 pulau, satu daratan 2 pemerintahan, dan 2 pemerintahan 1 daratan, Papua dan Papua Barat yang masih bernaung di bawah satu undang-undang otonomi khusus. Insyaallah ke depan mudah-mudahan undang-undang ini bisa direvisi sehingga kita sama dengan Aceh ke depan. Hari ini kita berjumpa lagi lewat virtual dalam berbicara tentang masa depan Otsus yang tidak henti-hentinya kita menyuarakan, dan semakin maraknya dari waktu ke waktu dari seluruh elemen yang ada di tanah Papua. Ada yang terjadi pro dan kontra, ada yang menginginkan untuk Otsus ini dihentikan, ada yang menginginkan untuk berlanjut, ada yang menginginkan supaya ada evaluasi dan selanjutnya. Terus hari ini kita bicara tentang masa depan otonomi khusus. Ya, kalau kita bicara tentang masa depan, itu kita semua tahu bahwa masa depan itu adalah merupakan harapan dan impian bagi seseorang atau sekelompok bahkan masyarakat pada umumnya dalam evaluasi kehidupan masa kini dan masa akan datang. Yang mana dalam masa kini yang sudah kita hadapi, kemudian masa akan datang itu yang diharapkan untuk membawa sebuah peradaban baru, melahirkan ide dan gagasan-gagasan yang baru, bisa meningkatkan kesejahteraan, baik itu di tingkat masyarakat lebih utama dalam waktu ke waktu, itu menjadi harapan masa depan. Kemudian apa sih yang menjadi harapan kita untuk terkait dengan Otsus masa depan ini? Bagi saya suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa tujuan pemerintah menghadirkan Otsus itu adalah untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi orang asli Papua, khususnya orang asli Papua yang ada di 2 provinsi ini, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Itulah yang menjadi landasan untuk pemerintah pusat
menghadirkan Otsus itu sendiri. Tapi kita tahu bahwa perjalanan Otsus selama ini banyak mendapat kritikan, baik dari kelompok-kelompok tertentu maupun dari pihak-pihak yang punya kompeten yang barangkali menganggap bahwa Otsus itu adalah sebuah program pemerintah yang hanya memanjakan atau memberikan harapan-harapan ini kepada orang asli Papua. Dan juga mereka berpikir bahwa Otsus yang diberikan selama ini tentunya barangkali tidak berhasil. Itu menurut pandangan berbagai kelompok, bahkan segelintir orang yang menyampaikan seperti itu. Tapi saya secara pribadi mau katakan bahwa kehadiran Otsus ini sebenarnya banyak membantu. Banyak membantu masyarakat asli Papua yang ada di 2 provinsi ini dalam kurun waktu sekian tahun. Kita tahu bahwa selama ini memang pro kontra itu terjadi, itu satu hal yang wajar. Karena dari dana Otsus itu sendiri belum mampu untuk membiayai seluruh keinginan atau membiayai seluruh program untuk orang asli Papua itu sendiri, itu belum mampu. Oleh sebab itu mungkin karena banyak yang belum memperoleh atau banyak mungkin belum merasakan itu sendiri, sehingga mereka menginginkan atau minta untuk Otsus itu jangan lagi berlanjut. Kita lebih memilih jalan lain daripada Otsus itu dilanjutkan. Tapi sebagian besar bahkan pemerintah menginginkan untuk Otsus itu dilanjutkan karena tujuannya adalah tadi membantu mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya. Halo dengar? Halo? Silakan Kanda. Halo dengar suara saya? Ya, didengar dengan baik. Ya. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi keinginan masyarakat di kedua provinsi ini memang butuh kajian yang matang, kemudian butuh evaluasi dan lain-lain. Tetapi bagi saya, setiap saat saya menyuarakan itu, artinya Otsus boleh diberikan tapi perlu ada evaluasi. Ya, kalau sesuatu yang kita berikan kemudian tidak ada evaluasi, dari mana kita tahu keberhasilan itu di mana? Keberhasilan atau kekurangan itu ada di mana? Oleh sebab itu kita sampai hari ini kita minta untuk ketika Otsus dilanjutkan itu perlu ada evaluasi. Evaluasi dulu pelaksanaan Otsus sebelumnya. Sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan yang masih merasa tidak puas dan lain-lain itu perlu ada evaluasi. Sebab apa? Kalau itu tidak dilakukan, maka saya yakin dan percaya bahwa ke depan pun akan mengalami hal yang sama. Karena sesuatu yang kita laksanakan, sesuatu yang kita lakukan tanpa sebuah evaluasi, itu maka tidak akan mengalami perubahan. Ini ibarat kita hari ini kita melalui sebuah jalan, ya, kita melalui sebuah jalan, kemudian jalan itu berlubang, katakanlah kita tersentuh dan kita jatuh, maka ke depan kita lewat lagi jalan itu, di tempat yang sama kita sudah harus menghindar. Kita sudah harus mencari jalan lain. Karena kalau kita lewat lagi jalan itu, kemudian kita jatuh lagi, berarti kita tidak punya kemampuan untuk melakukan atau memberikan satu kepastian. Oleh sebab itu, saya terlepas dari legislator perwakilan DPD RI, dari Papua Barat, saya juga berdomisili di Papua Barat sudah kurang lebih 36 tahun sekian. Saya sangat paham tentang karakter kehidupan orang asli Papua. Yang mereka mana memang tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat kita, teman kita, saudara kita dari MRP, bahwa lihat dari semua sisi, memang orang di luar boleh katakan bahwa orang Papua ini begini-begini. Tapi kita yang ada kita masyarakat Nusantara yang hidup di tanah Papua ini, perlu memberikan penjelasan bahwa orang Papua itu tidak seperti yang kita bicarakan atau yang seperti yang kita pikirkan. Karena apa? Pertama, orang Papua ini sangat menghargai baik adat istiadat maupun menghargai terkait dengan toleransi umat beragama. Ya, yang tadi sudah dikatakan bahwa indeks toleransi umat beragama di Indonesia, tanah Papua ini masih berada pada urutan atas, dan itu perlu kita pertahankan. Dan bila perlu kita lebih mantapkan lagi ke depan dengan semua stakeholder maupun semua komponen bahkan elemen masyarakat yang ada di
tanah Papua dan Papua Barat ini. Sehingga kalau bicara tentang masa depan Papua, yaitu semua orang, semua masyarakat yang ada tanah Papua ini, baik itu masyarakat orang asli Papua maupun masyarakat Nusantara yang ada tanah Papua ini, mengharapkan agar masa depan Papua itu jauh lebih baik daripada hari ini. Hari esok jauh lebih baik daripada hari ini, ya. Tahun depan jauh lebih baik daripada tahun ini. Itu semua orang berharap seperti itu. Kemudian dari sisi pelayanan apapun, terutama dalam pelayanan masyarakat, semua harus berjalan dengan baik. Itu sudah barang tentu perlu ada evaluasi. Evaluasi pertama, kalau terkait dengan otonomi khusus, maka evaluasi pertama itu harus dilakukan terkait dengan dana otsus yang ada. Perlu dievaluasi. Dievaluasi baik di tingkat provinsi, ya, tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai pada tingkat kabupaten kota. Bagaimana sih selama ini pelaksanaan dana otsus ketika dana otsus diberikan pada kabupaten kota, yang dulunya di gubernur lama dulu, almarhum dulu, dengan transfer ke daerah 70-30, kemudian pada Domingus Madacan ini 90-10. Ini perlu dievaluasi, bahwa sebagian besar dana itu diberikan kepada pemerintah kabupaten kota dengan asumsi atau dengan rumus perhitungan orang asli Papua terbanyak, yaitu yang diberikan jatahnya terbesar, baik di kabupaten maupun kota. Kalau jumlah orang asli Papua itu besar, jumlahnya banyak, maka pembagian dana otsus itu pun mengikuti itu. Tetapi apakah selama ini dana otsus itu hanya dimanfaatkan untuk 3 kategori itu, atau 3 elemen, yang 3 kepentingan yang sudah ditegaskan oleh pemerintah, yaitu tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Apakah itu sudah mampu berjalan, sudah mampu dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota atau belum? Ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita evaluasi. Karena yang punya rakyat itu adalah bupati dan wali kota. Sekali lagi, yang punya rakyat itu bupati, wali kota, camat, distrik, sampai RT. Itu mereka berada di wilayah hukum kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi hanya perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. Oleh sebab itu, apapun yang diberikan dari pemerintah pusat kepada melalui pemerintah daerah, melalui pemerintah provinsi, itu perlu dievaluasi. Ya, bagi saya itu perlu dievaluasi, sehingga kita tahu titik kelemahannya di mana, keberhasilannya di mana, apa yang menjadi keberhasilan setelah Provinsi Papua dan Papua Barat itu memperoleh dana otsus kurang lebih sekian tahun. Kemudian apa kendalanya, apa masalahnya, sehingga sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak puas. Kemudian dia menginginkan tidak boleh lagi otsus ini berlanjut. Malah dia malah meminta referendum dan lain-lain. Ini perlu menjadi kajian, menjadi evaluasi buat pemerintah pusat, ya, agar otsus ini hanya jangan diberi, tetapi harus perlu ada evaluasi. Ya, supaya ada efek jerah. Kalau tidak ada evaluasi, tidak ada efek jerah buat pelaksana atau buat pengelola dana otsus sendiri. Saya sekali lagi 15 tahun saya berada di lembaga DPR Provinsi Papua Barat, yang pada saat itu MRP kita masih berada di bawah satu MRP, yaitu MRP Papua. Kemudian dengan kepemimpinan Jimmy Demianus Iji, kita bisa berjuang sehingga MRP Papua Barat itu dipisahkan dari Provinsi Papua, sehingga MRP Papua Barat bisa berkantor di ibu kota Provinsi Papua Barat, dan MRP Provinsi Papua berkantor di ibu kota Provinsi Papua, itu di Jayapura. Ini artinya ini dilaksanakan atau ini dimekarkan itu untuk setiap MRP itu dia bisa mengurus kabupaten kota yang ada di wilayah hukum kita sendiri. Kalau hanya satu MRP itu sangat sulit pada saat itu menurut pertimbangan kami dari DPR Papua Barat, DPR Irian Jaya Barat saat itu, sehingga kami bermaksud untuk di bawah kepemimpinan Jimmy Demianus Iji, kami menginginkan untuk MRP itu dipisahkan antara MRP Papua Barat dan MRP Papua. Karena kita sudah 2 provinsi, sudah barang tentu setiap provinsi punya MRP sendiri-sendiri, dan itu alhamdulillah berhasil dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Artinya MRP bersama-sama dengan pemerintah, MRP sebagai lembaga kultur, lembaga representasi orang asli Papua yang punya tugas dan tanggung jawab untuk melihat kepentingan orang asli Papua, memberikan saran, masukan, kemudian ikut memberikan masukan, memberikan pandangan terkait dengan apa yang menjadi kepentingan pemerintah provinsi di provinsi masing-masing ini. Sehingga perlu ada MRP
itu terpisah. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita tahu bahwa MRP Papua Barat sudah 2 periode. Kemudian yang pertama melahirkan DPR Otsus dari fraksi otonomi khusus itu juga kita dari Papua Barat. Dengan kepemimpinan Jimmy Demianus Iji pada saat itu, kita berhasil pertama untuk bisa memecah rekor ya dengan provinsi induk kita. Jadi kita yang pertama melahirkan DPR Otsus ya, pengangkatan dari fraksi, pengangkatan dari lembaga Otsus itu sendiri, sehingga sudah 2 periode, kurun waktu 2 periode kita memiliki anggota DPR Otsus bersama-sama dengan MRP yang punya tugas dan tanggung jawab sama. DPR ini bergabung dengan 45 orang anggota DPR yang dipilih oleh partai politik, kemudian sama-sama punya tanggung jawab ya sebagai legislasi, pengawasan dan anggaran dalam rangka membantu pemerintah untuk mengakses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat ini. Tetapi yang kita tahu selama ini bahwa Otsus ini sudah banyak membantu. Ya sekali lagi Otsus ini sudah banyak membantu, khususnya ya sebagian besar orang asli Papua, terutama khususnya kepada adik-adik, saudara-saudara kita yang melanjutkan kuliah, baik S1, S2, bahkan S3. Ya, bahkan ada juga sekolah-sekolah penerbangan dan lain-lain itu dibantu. Ya, itu sudah banyak membantu. Cuma saja mungkin belum ada keseluruhan itu tersentuh dengan baik. Sehingga sampai hari ini ada kelompok-kelompok tertentu yang masih terlihat. Oleh sebab ini perlu menjadi sebuah renungan buat kita, baik pemerintah, DPR maupun MRP, kita renungkan itu secara baik-baik. Akademisi kita libatkan. Kita mau maju di provinsi ini melakukan suatu kajian terkait dengan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah itu tidak boleh melepas akademisi. Ya, karena akademisi itu sangat berperan dalam memberikan penilaian-penilaian atau memberikan memberikan hal-hal yang sangat berkaitan dengan kemajuan itu sendiri. Itu, tanpa akademisi, ya tidak mungkin sumber daya manusia kita di tanah Papua ini semakin hari semakin meningkat. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan otonomi khusus, itu akademisi juga perlu dilibatkan cara dalam berbagai hal. Sekali lagi, saya hanya menggarisbawahi, kalau mau masa depan Otsus periode kedua atau jilid berikut ini berjalan dengan baik, maka perlu ada evaluasi. Kalau tanpa evaluasi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan kita akan masih mengalami hal yang sama. Yang kedua, setiap pemerintah itu harus punya data, setiap pemerintah kabupaten kota itu harus punya data. Jangan sampai dari sekian suku yang ada di tanah Papua, khususnya Papua Barat ini ada sekian ratus, bahkan sekian puluh suku orang asli Papua ini, harus semua bisa merasakan itu. Yang pertama adalah tingkat terkait masalah pendidikan. Supaya jangan ada orang di luar sana beranggapan bahwa pendidikan di tanah Papua ini masih rendah, mutunya masih rendah. Sumber daya pendidikan Papua ini masih rendah, bahwa sumber daya manusia, bahkan sumber daya pendidikan yang ada di tanah Papua ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Kalau saja pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, kita merencanakan itu dengan baik, menyiapkan segala sarana dan prasarana dengan baik, sehingga pengajaran baik, memberikan peningkatan pendidikan, peningkatan sumber daya pada tenaga pengajar, tenaga pendidik, sehingga ketika mereka mengajar, mereka bisa dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didik kita. Evaluasi dalam berbagai hal, ya, itu pasti akan mengalami kemajuan. Dan saya juga tidak menginginkan ketika nanti ada Otsus tahap kedua, masih ada orang asli Papua yang ketika dia masuk rumah sakit dipersoalkan masalah anggaran, dipersoalkan harus ada proses sana, proses ini. Saya tidak berharap seperti itu. Sekiranya kalau ke depan ada orang asli Papua yang hari ini mungkin sakit, kemudian dia dipersoalkan, dia dipermasalahkan dengan masalah administrasi, keuangan, dan lain-lain, saya berharap ke depan tidak boleh seperti itu. Artinya, setiap orang asli Papua yang sakit dan masuk ke rumah sakit, terutama di UGD, itu wajib hukumnya untuk dilayani. Dilayani semaksimal mungkin, tidak perlu ada pertanyaan sana, pertanyaan sini, tapi tingkat pertama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa
orang asli Papua yang sakit dan masuk rumah sakit. Jangan biarkan dia terlantar di rumah sakit, kemudian dia tidak diberikan perawatan dan lain-lain, karena identitas diri, kemudian biaya dan lain-lain. Dari dana otsus itulah barangkali pemerintah harus memberikan porsi yang terbesar kepada dinas khususnya untuk kesehatan, pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak-anak Papua yang nantinya begitu dia tamat SD, tamat SMP, dia mau lanjut sekolah, alasan orang tua bahwa anak saya tidak mampu sehingga saya tidak bisa melanjutkan lagi sekolah daripada anak saya. Keinginan anak-anak Papua untuk kuliah, tetapi karena tidak punya anggaran, tidak punya dana, orang tuanya tidak berkemampuan, sehingga dia tidak melanjutkan itu lagi. Ini perlu dievaluasi. Kalau hari ini katakanlah, ya sekali lagi saya katakan, bahwa hari ini katakanlah satu suku tertentu atau satu suku di suatu kabupaten, di sebuah kabupaten yang terdiri dari sekian suku, sekian marga, itu perlu pemerintah mengevaluasi, ya. Pemerintah mengevaluasi, barangkali dari suku ini tahun ini tidak pernah dia mendapat bantuan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang dibiayai oleh dana otsus, maka mungkin berikutnya dia harus diberikan. Sekiranya kalau dana itu terbatas, tetapi kalau dana itu mencukupi, maka pemerintah harus punya data real, ya. Katakanlah seperti di Sorong, kota Sorong, kira-kira suku apa terlepas dari suku Moi, suku apa, suku asli Papua mana yang punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, pemerintah punya kewajiban untuk membantu. Jangan lagi seperti hari ini, hari kemarin yang mereka teriak, ya, karena saya sendiri banyak menghadapi itu, ya, persoalan-persoalan itu. Kami mau lanjut kuliah tapi tidak punya uang, ya, kami mau lanjut sekolah tapi tidak punya biaya, itu tidak boleh lagi. Kalau kita menginginkan otsus jilid 2 ini berjalan dengan baik, maka perlu ada evaluasi. Sehingga apa yang menjadi kekurangan, ya, apa yang menjadi kekurangan dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan mengelola dana otsus itu pasti ketahuan. Titik lemahnya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Itu akan ketahuan ketika kita melakukan sebuah evaluasi. Tapi kalau kita tidak melakukan evaluasi, saya yakin dan percaya, maka jangan mengharapkan keberhasilan masa otsus selanjutnya, tapi akan mengalami hal yang sama. Ini yang menjadi sebuah perhatian kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kelompok-kelompok tertentu untuk bagaimana dana otsus ini ke depan ditata, dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, sehingga tidak ada lagi masyarakat Papua yang berhak untuk mendapatkan itu, dia teriak sana, teriak sini. Dan jangan juga dana otsus ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, karena kita semua tahu, kalau tidak ada efek jerah, tidak ada evaluasi yang melahirkan efek jerah, maka saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan mencapai sebuah kesuksesan. Semua orang mengelola, dia akan tepuk dada, bahwa saya mau bikin apa saja dana otsus, tidak ada evaluasi, tidak ada pemeriksaan, jadi saya bebas-bebas saja. Oleh sebab itu, harapan saya pribadi, sebagai perwakilan rakyat dan utusan daerah, perwakilan daerah Provinsi Papua Barat, saya berharap dan kami tetap menyuarakan ini, ya, di pusat, agar perlu ada evaluasi. Kalau tidak dievaluasi, maka jangan berharap untuk otsus berikutnya itu berjalan dengan baik. Ya. Kalau kita seperti ini, hari ini kita jalan dengan Pergub, semua yang kita lakukan terkait dengan otsus ini, kita laksanakan dengan peraturan gubernur, mungkin ke depan sudah ada perdasi, sudah ada perdasus yang mengatur secara terperinci pelaksanaan atau penggunaan dana otsus seperti apa. Sehingga jangan lagi dana otsus kita kasih buat pembangunan ini, jangan. Kalau bisa kita fokus kepada pembangunan kemaslahatan orang asli Papua, pembangunan perumahan-perumahan orang asli Papua, membangun rumah sakit, membiayai orang asli Papua ketika dia sakit, membangun sekolah-sekolah untuk orang asli Papua, dan membiayai orang-orang asli Papua dalam jenjang pendidikan, baik itu tingkat SD sampai perguruan tinggi. Itu harapan saya satu-satunya, dan insya Allah kami tetap akan menyuarakan itu. Semoga ke depan, ya, yang menjadi harapan buat masyarakat orang asli Papua bisa terwujud. Dan yang menjadi kendala dan hambatan yang kita hadapi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa jangan terjadi pada tahun yang akan datang pada masa otsus berikut itu.
Saya pikir itu beberapa penyampaian dari saya. Nanti kita akan kembangkan dalam diskusi nanti. Tetapi intinya adalah bicara tentang masa depan Otsus, maka masa depan itu adalah sebuah harapan dan impian untuk setiap orang, setiap provinsi, setiap daerah, bahkan setiap negara berharap untuk masa depan itu jauh lebih baik daripada masa sekarang. Apalagi terkait dengan Otsus. Saya pikir itu yang saya sampaikan dan waktu saya kembalikan pada saudara moderator. Terima kasih Bang Sanusi Rahaningmas, Kakanda yang tentu sehari-hari senantiasa berada di masyarakat, dan beliau sebelum berkantor di Senayan, lebih awal beliau berada di Manokwari, dan beliau secara dekat melihat proses bagaimana implementasi otonomi khusus. Namun di samping kita memiliki dana Otsus, maka mungkin mohon Kakanda suarakan di Senayan, kita punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang jikalau boleh itu juga dialokasikan untuk orang asli Papua untuk mengakses pendidikan tinggi. Yang kedua, alhamdulillah melalui LPDP kita ada beasiswa ke luar negeri khusus untuk beasiswa Indonesia Timur, itu hanya boleh Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Jikalau boleh, karena dulu jumlahnya hanya 100, maka jika boleh jumlahnya dinaikkan lebih tinggi lagi, karena alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kita, alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi sekarang tersebar, ada di Boston University di Amerika, ada di Monash University Australia. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya alumni perguruan tinggi Papua itu kalau diberi fasilitas, mereka juga bisa bersaing dan bersanding dengan seluruh masyarakat Nusantara. Maka tentu keberadaan Bang Sanusi, keberadaan Bang Duhamidin itu dalam rangka menyuarakan keprihatinan ini, sehingga orang-orang asli Papua tidak hanya tadi kalau mereka sakit mereka punya jaminan kesehatan, tapi yang paling juga perlu diperhatikan adalah kita insya Allah akan punya dokter-dokter orang asli Papua karena sudah ada fakultas kedokteran. Pada saat yang sama juga kita tentu harapkan yang banyak berperan dalam semua sektor termasuk pariwisata adalah orang-orang asli Papua. Saya mengundang Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook, jikalau ada yang ingin memberikan pertanyaan maupun pernyataan, termasuk tadi ada catatan dari Kanda Sanusi bahwa untuk masa depan Papua, masa depan otonomi khusus Papua ini perlu juga ada evaluasi. Maka mohon kesediaan Bapak Ibu memberikan catatan-catatan evaluasi sekiranya nanti sudah sampai di ruang DPD untuk didiskusikan, maka suara-suara kita sudah dicatat oleh Kanda Sanusi dan pada saatnya nanti akan disampaikan. Saya mengundang kita semua, silakan. Boleh diketik di ruang chat box, boleh open mic, silakan. Terutama sebenarnya yang perlu kita juga perhatikan bahwa jangan sampai ini kan kemudian pembukaan kelapa sawit itu nanti akan membuat suatu saat Papua banjir seperti Kalimantan Selatan. Karena kita lihat di daerah Kabupaten Sorong di sana, itu kemudian perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai masuk dan menebangi pohon-pohon, dan itu kemudian penanaman kelapa sawit. Ketika ini terjadi, maka tentu ada degradasi ekosistem, lalu kemudian ada masalah-masalah lingkungan di mana Walhi dan berbagai LSM memberi catatan bahwa keberadaan kelapa sawit itu bukan pilihan yang terbaik. Ya, ketika kita mengorbankan hutan-hutan kita demi kelapa sawit, maka ini satu masalah tersendiri. Yang kedua adalah pemerataan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Kakanda Abang kita Bang Sanusi, anggota DPD Perwakilan Papua Barat. Salam Kakanda, salam hormat. Dan yang terhormat perwakilan MRP, Majelis Rakyat Papua, dan yang saya hormati para
undangan yang hari ini ikut webinar. Baik, mungkin barangkali yang ingin catatan kritis saya bahwa kalau secara universal ya apa yang tadi disampaikan oleh Bang Sanusi bahwa ya lahirnya Undang-Undang Otsus itu dia punya payung hukum dan memang kita masih satu payung. Ya, dia masih berupa tadinya dari Undang-Undang Otsus tahun 2001, dia menjadi Perpu, peraturan PP, Perpu pengganti Undang-Undang nomor 35 tahun 2008. Jadi dia memang masih dalam bentuk Perpu berkaitan dengan Otsus Papua dan Papua Barat. Mudah-mudahan ini bisa nanti Abang bisa godok, bisa menjadi sebuah undang-undang lagi. Undang-undang Otsus mungkin di Papua sendiri atau mungkin Papua Barat sendiri. Yang pertama, yang kedua bahwa ya secara universal pula Otsus ini kan yang tadi Kak Kanda sampaikan bahwa secara singkat ya bagaimana mencapai satu tatanan kehidupan kita di Papua dan Papua Barat, bicara tentang Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua sejahtera. Mungkin barangkali ini yang menjadi yang harus difokuskan kepada tiga perspektif ini, tiga item ini yang menjadi. Karena kalau kita bicara tentang Papua sehat, regulasinya seperti apa, Papua cerdas itu regulasinya seperti apa, dan Papua sejahtera regulasinya seperti apa. Ini yang mungkin catatan kritis juga bagi kita punya anggota DPR dari fraksi Otsus, sekaligus juga dari Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu Majelis Rakyat Papua, salah satu lembaga kultur yang representasi orang asli Papua. Iya, ada peraturan memproteksi yang namanya Perdasi dan Peratu Perdasus. Ada peraturan provinsi, ada peraturan dasar khusus yang berkaitan dengan ya kita bersama bahwa regulasi yang mungkin harus dibijaki secara baik terkait dengan temuan-temuan misalkan seperti tadi contoh ketika orang Papua masuk ke rumah sakit ya dia tidak perlu dipersulit dan siapa regulasi itu yang harus diproteksi oleh MRP. Majelis Rakyat Papua membuat satu regulasi Perdasus untuk bagaimana memproteksi hak-hak orang Papua dari sisi penguatan kesehatan maupun pendidikan dan juga bicara pada konteks kesejahteraan secara universal. Mungkin barangkali itu catatan kritis dari saya, Pak Abang, Bang Sanusi, Abang dari MRP dan juga Abang lain yang ada di webinar ini. Jadi intinya bahwa mungkin barangkali menurut apa yang saran kritis saya bahwa MRP Majelis Rakyat Papua membuat satu regulasi. Ada regulasi yang jadi bukan saja yang tadi disampaikan bahwa yang bisa jadi gubernur itu ada orang asli Papua dan bukan cuma saja itu, tetapi juga ketika orang Papua masuk ke rumah sakit, ya dia bisa masuk secara gratis dan tidak bisa diganggu gugat dari siapapun. Proteksi seperti itu. Juga mungkin bicara tentang hak wilayah adat, hak-hak wilayah adat yang harus diproteksi secara baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat adat sendiri, karena MRP adalah bagian daripada lembaga kultur untuk mengakomodir semua hak-hak orang Papua. Mungkin barangkali itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan apresiasi bahwa ternyata kita juga perlu kejelasan teknis, tidak saja Perdasus, tidak saja peraturan daerah dan sebagainya, tetapi yang penting juga adalah kejelasan teknis. Jadi ketika ada orang asli Papua memegang kartu Indonesia Sehat, maka dia boleh masuk ke rumah sakit mana saja umpamanya. Maka itu tentu akan memangkas birokrasi. Dan ketika ada anak Papua yang memegang kartu Indonesia Pintar, maka kita jamin paling tidak wajib belajar sampai pendidikan menengah itu juga sudah selesai. Silahkan, saya masih mempersilahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, jikalau ada hal-hal catatan kritis, tadi sudah sangat bagus, terima kasih ada catatan kritis yang pertama, maka ini tentu perlu akan menjadi tambahan. Silahkan.
Kalau masih ada, silakan. Ya, Pak Cahyo. Silakan Pak Cahyo. Suaranya belum terdengar ke sini. Ya, suaranya Pak Cahyo belum terdengar. Ya, ada kendala teknis. Suara dari tempatnya Pak Cahyo belum terdengar ke kita. Ya, silakan mungkin diketikkan. Ya, saya bacakan. Pak Cahyo memberikan masukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, kalau kita lihat karena langkah saya sangat terbatas, itu hanya melihat konteks di Kota Sorong. Kita lihat masyarakat Kota Sorong, orang asli Papua, biasanya mereka jualan batu, jualan kayu dan sebagainya. Boleh jadi adalah mereka dalam ketikan Pak Cahyo ini melihat akhir-akhir ini ada UMKM. Ya, kalau memungkinkan maka bagi masyarakat Papua itu juga diperkenalkan adanya UMKM, ya termasuk ada produk-produk unggulan. Kita lihat di Kampung Salak ada salak, lalu kemudian ada ikan, ada terasi dan sebagainya. Kalau ini mendapatkan perhatian dalam bentuk pemberdayaan, maka mereka akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Betul. Ya, itu dua tanggapan dari Pak Anca dan Pak Cahyo. Saya persilahkan masing-masing dua narasumber kita untuk memberikan jawaban sekaligus closing statement dan kira-kira dalam rangka menuju ke Papua yang lebih baik, apa saja, tidak saja terkait dengan pemerintahan, tetapi paling penting juga masyarakatnya. Kita ini semua juga perlu melakukan kesepahaman dan aksi bersama-sama. Kesempatan pertama kami mohonkan kepada Saudara Abdul Hamidin Furu untuk menjawab dan sekaligus menyampaikan closing statement. Dipersilahkan. Belum terdengar suaranya. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, sudah dengar. Silakan. Iya, oke. Pertama-tama sebelum saya masuk ke jawaban-jawaban itu, saya mau ucapkan dulu terima kasih banyak buat Kanda Tun Sri Hanimas. Beliau ini pernah saya dengar namanya kira-kira 10 tahun yang lalu, tapi belum berjumpa secara fisik. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa meskipun lewat alam maya atau lewat media virtual. Terima kasih, beliau juga itu salah satu istilahnya sumber inspirasi bagi kita yang muda-muda ini khususnya di Papua Barat. Beliau juga salah satu yang sukses pernah di Provinsi Papua Barat, sehingga beliau diberi kesempatan untuk masuk ke Senayan. Makasih. Saya cuma ada pertanyaan pertama tadi itu saya cuma mau bedakan dulu tugas dan wewenang MRP dan DPR dan lainnya. Tugas dan wewenang MRP itu kurang lebih ada 4 atau 5 poin. Yang pertama itu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP. Yang kedua itu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota MPR RI, utusan daerah Provinsi Papua atau Papua Barat yang diusulkan oleh DPRP. Yang ketiga itu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama gubernur. Yang terakhir adalah memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua atau Papua khususnya menyangkut perlindungan hak
orang asli Papua. Yang berikutnya memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Kemudian memberikan pertimbangan kepada DPRP, gubernur DPRD kabupaten atau kota serta bupati atau wali kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak asli orang Papua. Jadi kalau tugas MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan untuk desain undang-undangnya itu adalah pihak legislasi. Itu yang mungkin berhubungan dengan Kakanda Sanusi Rahanimas mungkin atau yang lainnya. Itu klarifikasi tugas dan wewenang MRP beda dengan yang lainnya gitu. Yang berikutnya itu di Papua ini yang di samping tadi problema politik, jadi ada pernah penelitian yang dilakukan oleh LIPI yang dalam bukunya itu berjudul Papua Roadmap, itu pernah melakukan pemetaan masalah di Papua atau konflik di Papua itu menjadi 3 hal sumber utama konflik. Oke, yang pertama adalah itu soal sejarah politik, sejarah politik masyarakat Papua itu sendiri. Yang berikutnya itu masalah pembangunan. Atau yang berikutnya adalah gagalnya pembangunan di tanah Papua. Kemudian kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Yang terakhir adalah inkonsistensi pemerintah dalam implementasi OTU serta marginalisasi orang Papua. Ini berhubungan dengan dinamika ekonomi dan politik di tingkat lokal. Itu yang nanti berhubungan juga pula dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat asli Papua yang sampai hari ini itu belum merangkak. Sejak saya kecil tahun 80-an sampai sekarang ini orang asli Papua itu dari sisi ekonomi itu belum maju. Artinya mereka itu belum bisa masuk di sektor-sektor UMKM dalam kategori perbankan itu yang bisa meminjam uang itu yang punya bisa diberikan 20 juta itu dan bisa membayar itu belum masuk kriteria itu. Sehingga mereka sangat susah punya akses juga di perbankan karena di bank itu punya ukuran-ukuran yang terstandarisasi. Sehingga kemudian orang asli Papua ini hanya bisa bergerak di ekonomi yang di bawah, di pinggir-pinggir jalan gitu, menjual pinang, sayur dan seterusnya. Sekian puluh tahun itu belum bisa merangkak naik atau merambah naik pada itu sektor UMKM yang punya definisi soal usaha kecil, mikro dalam paradigma perbankan itu kita belum masuk ke situ. Oleh karena itu gerakan ini perlu diinisiasi oleh kelompok-kelompok sosial yang istilahnya yang berpihak terhadap orang asli Papua untuk coba mendorong ini sehingga itu bukan saja terlegitimasi dari sisi undang-undang, tapi ada gerakan juga serta ada gerakan sosial juga yang memang terlibat atau konser untuk memberdayakan orang Papua dari sisi ekonomi. Sehingga dialektika politik tidak tergerus pada dialektika politik semata saja, tetapi juga pada saat yang sama itu bisa ada revolusi ekonomi atau ada empowering ekonomi di tingkat grassroots. Sehingga kemudian persoalan-persoalan Papua yang didata oleh LIPI itu salah satunya adalah peminggiran orang asli Papua di tanahnya sendiri itu dari sisi ekonomi itu bisa terjawab. Karena kita ini terkait juga dengan globalisasi di mana daya saing atau competitive advantage itu menjadi ukuran.
Jadi kalau kita pakai paradigma Darwinian yang survival of the fittest. Siapa yang kuat, dialah itu akan menangkan pertarungan. Jadi kekuatan itu bukan ada pada, tentu uang penting juga, tapi ya sepertinya kita terputus. Ya, sepertinya kita terputus dengan Bang Dul Hamidin di Manokwari. Ya, ini mungkin menjadi catatan penting juga Kanda bahwa untuk menuju pembelajaran daring, pembelajaran online yang karena kondisi pandemi hari ini, maka infrastruktur tidak hanya soal jalan dan soal jembatan, pelabuhan dan sebagainya, tetapi sama pentingnya juga adalah infrastruktur listrik dan juga infrastruktur internet yang juga perlu tersedia secara luas di seluruh Papua. Ya, karena ada koneksi internet yang agak terganggu dengan Manokwari, maka kami mohon kesediaan Kanda Hasanungsi menjawab dua pertanyaan tadi, sekaligus juga closing statement terkait dengan tema diskusi kita hari ini. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami mohonkan. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertama saya menanggapi sedikit terkait dengan saran dan kritis tadi dari Ade Anca di Sorong Selatan kalau nggak salah ya. Itu satu masukan yang luar biasa. Memang itu kita butuh. Kita butuh ide dan gagasan dari setiap orang, setiap individu, bahkan elemen dalam rangka memperbaiki apa yang selama ini kita inginkan. Karena banyak orang pasti banyak ide dan gagasan. Oleh sebab itu, saran kritik yang tujuannya atau catatan-catatan yang sangat mendasar untuk sebuah kebaikan, itu perlu kita ambil hikmahnya dan menjadi sebuah referensi juga untuk kita memperbaiki, membenahi segala sesuatu yang terkait dengan apa yang kita bicarakan ini. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo, memang kita menyadari bahwa bicara tentang otonomi khusus ini juga tidak terlepas dari bicara tentang kemajuan atau tingkatan dalam rangka meningkatkan kehidupan, taraf hidup kehidupan masyarakat. Baik itu dari sisi birokrasi, dari politisi, wira swasta dan lain-lain. Maka saya secara pribadi, bukan saya baru sampaikan di sini, tapi saya sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka bagaimana meningkatkan UMKM itu sendiri. Dari berbagai hal yang sudah saya sampaikan pada pihak-pihak perbankan, pihak-pihak penjamin, bahkan saya secara pribadi pun sudah turun ke lapangan kemudian memberikan motivasi, dorongan sekaligus memberikan dukungan, bantuan untuk bagaimana bisa meningkatkan usaha kecil dan menengah, terutama kepada orang asli Papua dan juga masyarakat-masyarakat Nusantara lainnya. Karena bagi saya, untuk menghidupkan kembali ekonomi di Indonesia ini, kita perlu kembangkan dari ekonomi kecil, dari UMKM, dari masyarakat kecil. Disitulah kita berdayakan mereka, dari situlah bisa berkembang dan bisa menstabilkan ekonomi di Indonesia ini. Itu menurut saya. Karena kita terkait dengan ekonomi atau perbaikan stabilitas ekonomi ini, kita bukan hanya bermain di tataran ekonomi level-level atas. Saya yakin dan percaya bisa mengembangkan apa yang menjadi keinginan kita. Saya secara pribadi dalam kurun waktu berapa bulan ini, saya lebih fokus yang menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan
fungsi saya di DPD RI di Komite 4, bagaimana saya bermitra dengan keuangan, bermitra dengan OJK, bermitra dengan lembaga penjamin, termasuk perbankan dan lain-lain. Sehingga beberapa waktu ini saya jalan dari bank ke bank, dari lembaga penjamin ke penjamin, dalam rangka kita menyamakan persepsi, kemudian sekaligus mengcross-check apa yang menjadi kendala, menjadi hambatan dalam pandemi COVID-19 ini. Khususnya dari pihak perbankan dan pihak penjamin dalam mengakses untuk meningkatkan atau memberikan jaminan kepada atau penjamin pada usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di Papua Barat ini. Ini saya sudah lakukan. Bahkan saya juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas koperasi, pihak provinsi dan kabupaten kota untuk bagaimana dari kebijakan pemerintah untuk mengangkat apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keinginan UMKM ini, itu saya sudah melakukan itu, sudah memberikan saran masukan pada pemerintah, dan baru 1 bulan lalu saya bertemu juga dengan dinas koperasi provinsi, dan mereka menyampaikan hal yang sangat luar biasa, bahwa dari alokasi yang tersedia pada OPD mereka itu perintah provinsi, yang mana menyentuh langsung pada UMKM yang berhak untuk menerima itu. Ini menjadi satu tanggung jawab kita semua, sehingga kita bukan saja bergerak atau berbicara terkait dengan kepentingan pendidikan, kemaslahatan lain, tapi usaha kecil dan menengah ini juga perlu. Ini saya tadi agak sedikit terlambat juga. Saya agak sedikit terlambat juga karena saya ada berkunjung ke beberapa tempat yang kebetulan mereka dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, dalam rangka membangun infrastruktur jalan, penambahan bahu jalan. Kemudian saya kunjungi dulu beberapa wirausaha yang selama ini bekerja sebagai UKM dalam rangka memproduksi batu tela dan lain-lain yang mengalami kendala di Kota Sorong karena susahnya sekarang untuk mendapatkan material pasir, sehingga saya hari ini berkunjung ke mereka dalam rangka memberikan motivasi, memberikan dorongan pada mereka, dan apa yang bisa saya bantu itu yang saya lakukan. Hanya semata-mata untuk bagaimana meningkatkan usaha mereka. Yang pertama adalah yang saya pikirkan adalah untuk menghidupkan, untuk melanjutkan kehidupan dari keluarga mereka yang sekarang kita semua alami di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, saya berterima kasih pada Saudara Anca dan Pak Cahyo yang memberikan saran dan masukan yang cukup kritis untuk bagaimana kita sama-sama mengkolaborasi ini menjadi sebuah kepentingan kita ke depan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau semua orang bergandengan tangan, semua elemen bergandengan tangan untuk kita sama-sama berbicara tentang kepentingan Papua ke depan, masa depan Papua dan Papua Barat ke depan, maka akan mengalami hasil dan mengalami perubahan yang signifikan. Karena saran dan masukan itu sangat diharapkan. Dan hari ini sebagai pribadi dan juga sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Papua Barat, saya berharap bahwa apa yang kita bicarakan hari ini mungkin hanya tidak sebatas kita berbicara, tetapi barangkali ke depan kita mewujudkan itu dengan setiap derap langkah kita, dengan ide dan gagasan kita yang lebih konstruktif, ya, supaya yang kita harapkan untuk tadi yang dikatakan oleh Pak Anca tadi bahwa keinginan masyarakat Papua itu bisa terwujud, ya. Jangan sampai hal yang kita alami masa kini ke depan kita alami lagi, jangan sampai terjadi itu. Ya, saya sekali lagi hanya mau menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ajaran agama kita, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum apabila
kaum itu nasibnya sendiri. Harus bekerja sama dengan semua ini, sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berkolaborasi dalam rangka memberikan kajian-kajian positif, saran dan masukan yang positif dalam rangka membangun Papua dan Papua Barat ke depan. Kalau kita masih tetap berada dalam sebuah kondisi yang monoton, saya yakin dan percaya bahwa tidak akan berubah. Oleh sebab itu, saya hanya menggarisbawahi, kalau kita mau maju, kita tidak mau dicela lagi oleh orang asli Papua ke depan terkait dengan otonomi khusus ini, maka semua regulasi harus kita siapkan. Semua permasalahan yang hari ini barangkali ada kendala, ada hambatan, perlu kita evaluasi sehingga ke depan kita berbuat yang terbaik demi kepentingan masyarakat orang asli Papua dan juga masyarakat Nusantara yang ada di tanah Papua ini. Karena kita masyarakat Nusantara yang ada di tanah Papua ini adalah bagian daripada masyarakat Papua. Karena apa? Kita sudah ada di sini, tinggal di sini, ya cari kerja di sini, hidup di sini, ikut membangun negeri ini adalah tanggung jawab kita sama. Saya yakin dan percaya bahwa ada kerjasama yang baik maka bisa melahirkan hasil yang baik juga. Saya pikir itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita tetap sinergi ke depan untuk mencapai Papua yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Kandah Sanusi. Alhamdulillah Saudara Dul Hamidin telah bergabung bersama dengan kita kembali. Mohon kesediaannya untuk menyampaikan closing statement sebagai penghujung diskusi kita pada sore hari ini. Waktu dan kesempatan kami mohonkan. Dipersilahkan. Iya, jadi apa namanya, hasil diskusi kita pada sore hari ini, saya hanya ingin mengajukan bahwa dinamika sosial politik di Papua ini itu untuk menyelesaikannya, salah satu rujukannya itu adalah coba kita menoleh kembali pada riset yang dilakukan oleh LIPI itu sendiri dalam Papua Roadmap itu, dengan apa istilahnya 3 rekomendasi penting yang harus diselesaikan. Yang pertama itu kita harus sejarah integrasi Papua ke NKRI dan identitas politik orang asli Papua itu harus jelas itu. Yang kedua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM juga harus diselesaikan. Kemudian gagalnya pembangunan di Papua yang kita juga harus memang harus juga objektif juga lihat. Dengan ini saya juga ingin mengapresiasi bahwa tentang beberapa mahasiswa Papua yang ada di Kanada itu, mereka mencoba merespon dinamika otsus ini, kemudian memberikan tanggapan yang objektif, melihat Papua itu dalam 2 sudut pandang, yang pertama positif dan negatif. Jadi apa hasil-hasil yang dari 20 tahun ini telah di sisi positif telah maju, dan kemudian hasil-hasil negatif itu jadi evaluasi. Jadi sekiranya pandangan yang objektif di mana kita keluar dari semacam pertarungan 2 kubu yang ekstrim ini, yang masing-masing saling menghegemoni. Yang berikutnya adalah inkonsistensi pemerintah dalam implementasi OSU itu juga harus menjadi catatan buat pemerintah, karena apa namanya itu juga bisa memberikan ketidakpercayaan yang besar gitu. Satu sisi OSU itu dibuat oleh pemerintah sendiri, sisi lain seakan-akan menolak atau membatasi hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan di undang-undang itu sendiri. Yang berikut terakhir ini saya ingin mengutip salah seorang evangelis Kristen pernah di Papua ini, dianggap juga sebagai seorang peletak peradaban orang Papua, namanya Samuel Kitchene, yang pernah di Wasior itu pernah mengatakan bahwa kalau Anda bekerja di negeri ini dengan jujur,
maka Anda akan bertemu dengan hal tak heran, kita heran yang lain. Ini juga sebagai penutup bagi diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada streaming Facebook, ada nada optimisme yang kita miliki bersama menyongsong 2021 ini. Catatan dari Kanda Sanusi, sepanjang kita bergandengan tangan, sepanjang kita bersinergi, maka apapun masalah yang ada di tanah Papua, insya Allah kita selesaikan. Yang terakhir dari Saudara Abdul Hamidin menyatakan bahwa LIPI sudah mengemukakan roadmap apa yang menjadi masalah-masalah Papua, dan pelan-pelan tentu kita urai masalah ini. Dan kita mendapatkan hadiah awal tahun baru, salah satu dosen di YAIN Fathahul Muluk Jayapura mendapatkan kenaikan pangkat ke guru besar, yaitu Rektor YAIN Fathahul Muluk Papua. Ini satu lagi-lagi catatan bahwa sebagaimana catatan Kanda Sanusi tadi, bahwa sepanjang kita mau berkolaborasi, bersinergi, bergandengan tangan, apapun masalah kita bisa selesaikan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sampaikan terima kasih atas kesediaan Kanda Sanusi menyempatkan waktu di sela-sela kegiatannya di Senayan, begitu pula Saudara Abdul Hamidin Furu yang juga di sela-sela kegiatannya sebagai representasi etnis masyarakat Papua di MRP menyuarakan apa yang menjadi catatan-catatan. Tentu kebersamaan kita hari ini mudah-mudahan bisa diteruskan dalam isu-isu yang lain, usaha untuk senantiasa memberikan catatan-catatan dan amanah dari Kanda Sanusi bahwa perlu evaluasi, dan kita semualah yang menjadi orang-orang yang mengalami itu sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih berkenan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu diskusi kita pada hari ini. Kita tutup bagi yang Muslim untuk acara ini, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Sanusi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Doktor. Sama-sama, Dinda Dosen. Hormat. Hormat Kakanda. Nanti insya Allah Selasa kita ketemu di Manokwari ya. Hari Selasa kita ketemu di Manokwari. Amin. Kita Adinda lagi pantau di WA grup kami. Inilah tugas saya sebenarnya sebagai perantara senior dan junior ini, mempertemukan yang junior dan mendatangkan yang senior. Bang, siap. Amin. Siap. Terima kasih semuanya. Silakan melanjutkan aktivitas.